Plus juga ratusan lagu yang mereka miliki, dan ada puluhan rekaman, mungkin sudah menembus 100 rekaman juga yang beredar di pasaran, dan itu membuktikan bahwa mereka ini menjadi role model dari seniman Indonesia yang paling kreatif. Itu saya kira yang harus kita tiru dari kelompok ini. Sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri, menanti-nanti. Bagi sebagian kalangan, mendengar lagu tersebut tentu sudah tak asing lagi. Sepenggal lagu dari salah satu grup band ternama Indonesia yang melegenda. Ya, Kus Bersaudara, atau yang kini lebih dikenal dengan Kus Plus. Berdiri sejak tahun 1969, Kus Bersaudara yang awalnya digawangi oleh Tony Kuswoyo, Yon Kuswoyo, Yok Kuswoyo, dan Nomo Kuswoyo ini dianggap sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Dari kelompok Kus Bersaudara ini, lahir lagu-lagu yang sangat populer hingga saat ini seperti Bis Sekolah, Dara Manisku, Telaga Sunyi, Pagi yang Indah, dan masih banyak lagi. Kus Plus itu dimulai dari Kus Bersaudara pada tahun 60-an. Dan mereka itu bersaudara, ada John, ada Tony Kuswoyo, kemudian ada Nomo Kuswoyo, ada Yon Yok. Mereka ini bermain di musik basicnya pop. Kemudian awalnya karena waktu itu belum ada tradisi untuk mencipta lagu sendiri, pada akhirnya mereka banyak membawakan karya-karya lagu luar. Kiblat mereka adalah Everly Brothers, tapi mereka juga menyukai lagu-lagu The Beatles misalnya, atau lagu-lagu karya yang lain. Kerap membawakan lagu-lagu asing dari negara barat, serta situasi politik di Indonesia pada saat itu pernah membuat semua personil Kus Bersaudara ditahan di balik jeruji. Pemerintah Indonesia sempat memprotes dan menyarankan untuk memilih lagu-lagu dari negeri sendiri. Namun penahanan tersebut tak lantas membuat grup musik ini berhenti berkarya. Sejumlah lagu justru mampu diciptakan oleh mereka di dalam bui. Waktuku di dalam buiku bersedih dan bernyanyi di malam sunyi. Ibu dan ayah menanti berdoa setiap hari aku kembali. Tak lama berselang, setelah personil Kus Bersaudara keluar dari bui, Nomo, drummer Kus Bersaudara, mengambil keputusan untuk keluar dari grup ini dan digantikan oleh Muri. Sejak saat itu, nama Kus Bersaudara pun berganti menjadi Kus Plus. Masuknya Muri dalam formasi Kus Plus mampu membawa warna tersendiri dengan karakter rock yang cukup kental. Kembali bangkit justru karena Mas Nomo keluar, Nomo Kuswoyo keluar sebagai drummer, kemudian digantikan oleh Muri. Pada saat ada Muri itulah kreativitas justru tumbuh menjadi lebih besar lagi. Yang tadinya Kus Plus itu banyak lagu ciptaannya diciptakan oleh Tony Kuswoyo, sejak adanya Muri, maka hampir semua lagu ciptaan itu ditulis secara bersama oleh mereka. Jadi Mas Yok menulis lagu, Yon Kuswoyo menulis lagu, Muri menulis lagu, Tony Kuswoyo menulis lagu, dan karena itulah pada akhirnya mereka lagu-lagunya itu banyak digemari oleh masyarakat luas karena banyaknya tema-tema yang lahir dari karya mereka. Laki-laki kamu, laki-laki kamu, laki-laki kamu. Jangan kau datang mengganggu lagi.
Pada tahun 60-an, Kus Bersaudara memang sering membawakan lagu-lagu barat. Namun setelah mampu menciptakan lagu sendiri, beberapa tema menjadi pilihan mereka dalam membuat lagu. Mulai dari rasa kecintaan terhadap Nusantara, percintaan, lagu-lagu rohani, hingga lagu-lagu yang dinyanyikan dengan menggunakan bahasa daerah. Racikan lagu ala The Bee Gees dengan sentuhan warna Indonesia membuat Kus Plus segera meraih simpati publik musik Indonesia. Piringan hitam mereka laris, kesuksesan diraih, dan mereka pun semakin produktif. Dalam kurun waktu tahun 1969 hingga 1973, mereka berhasil menelurkan 8 volume Piringan Hitam. Semasa karirnya, Kus Plus kerap kali berganti personil demi tetap mempertahankan eksistensinya di belantika musik Indonesia. Bahkan, mereka sering menggandeng musisi-musisi besar tanah air. Misalnya di tahun 1992, Abadi Susman bersama rekannya Jelly Tobing didapuk menjadi salah satu personil Kus Plus yang kemudian pada saat itu Kus Plus berganti nama menjadi Kus Plus Jab, yakni inisial dari Jelly Tobing dan Abadi Susman. Ya, terang aja mereka adalah salah satu dari favorit saya, karena mereka adalah salah satu dari seniman Indonesia yang merupakan aset negara. Saya berani mengatakan itu karena bagaimanapun juga Kus Plus mempunyai ciri tersendiri. Jadi pantaslah dia disebut sebagai legend. Secara person ya mereka itu esentrik ya. Nyentrik itu ya memang itulah seniman. Makanya dianggap orang nyeleneh, dianggap orang susah ya bukan apa-apa. Justru seniman itu nggak mau ngerepotin orang gitu loh. Plus nggak boleh hilang. Nah, terus saya memberanikan diri dengan ada itu. Ayo deh, maju. Kalau memang berkenan, saya akan menggantikan Mas Tony apa adanya. Mas Tony itu nggak bisa dilawan. Mas Yo waktu itu sudah tidak motivasi lagi untuk ngeband lah istilahnya. Oke, jenuh itu alam ya. Tapi bagaimanapun juga kita mesti tanggung jawab dengan apa yang sudah kita sebarkan, kita distribusikan gitu. Dan waktu pertama kali saya ajak ataupun saya menyatakan ayo bangkit lagi, Mas Yon langsung menyambut. Nah, Mas Yon ini masih agak susah, makanya mesti dirayu dulu. Susah payah akhirnya terbentuklah gitu. Nah, cuman muridnya nggak bisa karena dia masih sakit waktu itu ya. Saya bilang, gimana kalau sementara itu pakai teman saya Jelly Tobing gitu. Yang penting kita naik tampil dulu sebab Kus Plus ini lagunya sudah lagu inilah lagu rakyat lah. Aneka bunga terhampas sekitar kita, seakan ada di dalam surga. Kecintaan pada grup musik Kus Plus oleh para penggemarnya kemudian melahirkan sebuah inisiatif tersendiri guna melepas kerinduan akan lagu-lagu Kus Plus serta ingin tetap melestarikan dan mengharumkan nama Kus Plus itu sendiri. Hal ini terlihat dari kemunculan grup musik yang diberi nama Tikus. Ya, sebutan unik ini ternyata berasal dari singkatan titisan Kus Plus. Adalah Agusta Marsal, pendiri grup musik Tikus ini juga merupakan mantan dari ketua fans klub Kus Plus se-Indonesia periode 2003, 2007 hingga 2011.
ia berupaya mereplika grup band Koes Plus dengan mengumpulkan para anak muda yang memang menggemari sosok Koes Plus, mulai dari ketangkasan dan kemampuan menghafal lagu-lagu milik Koes Plus hingga bergaya mirip ala Koes Plus. Tikus itu dibentuk waktu itu Pak Yok Kuswoyo bilang ke saya bahwa coba dong penggemar kita se-Indonesia ini kan banyak, coba disatukan. Disatukan tuh artinya tuh jangan sedih sendiri. Akhirnya kita jadikan satu sebagai nasional Koes Plus Fans Club se-Indonesia, namanya Jiwa Nusantara. Dari situ saya punya gagasan bahwa Koes Plus ini bukan hanya band biasa. Jadi ini juga adalah pejuang musik ya, pahlawan musik di bidang seni ya. Jadi saya pengen punya replika. Jadi kalau Koes Plus ini nggak ada replikanya, nggak ada anak muda, itu Koes Plus akan hilang. Orang yang tahu orang tua-tua umur 40-50 tahun, yang anak muda nggak tahu. Karena sedangkan anak-anak muda itu Koes Plus tahu, tapi begitu nonton Koes Plusnya, ngeliat orang tua-tua gitu kan, mereka agak males ya gitu ya. Padahal lagunya bagusnya. Akhirnya saya pengen punya replika Koes Plus. Tadinya bukan anak-anak saya, tadi saya cari dari seluruh Indonesia kan. Karena jauh, komunikasi juga susah, dan mereka kan anaknya orang-orang lain-lain ya. Jadi nggak sejalan dengan apa yang saya pikir replika. Jadi namanya replika tuh persis bentuknya. Jadi orang ketika ngelihat mereka tuh seperti ngelihat Koes Plus gitu. Kostumnya, bodinya, suaranya, musiknya tuh pokoknya saya pengen Koes Plus tuh muncul kembali di era-era tahun ini gitu. Sejak grup musik Tikus berdiri, banyak yang memberikan respon positif kepada mereka. Mereka bahkan memiliki jadwal manggung sendiri di salah satu lokasi di areal pusat perbelanjaan ternama di Bilangan Serpong. Lihat saja, antusias para penggemar Koes Plus dari kalangan tua hingga muda begitu terhibur akan kehadiran grup musik Tikus yang mampu membawakan karya-karya Koes Plus dengan baik dan berenergi. Tikus ini makanya disebut sama media ini benar-benar katanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu yaitu mereka kakak beradik, Mbak. Mereka persis kemudian posisinya mirip Koes Plus. Jadi yang paling gede sebagai Tony Kuswoyo posisinya di lead gitar dan keyboard. Terus yang adiknya seperti Yon Kuswoyo sebagai vokal dan rhythm. Dan adiknya paling kecil basis ya. Itu seperti Yok Kuswoyo. Jadi persis di Tikus ini disiplinnya tinggi sekali. Kita ini bukan hanya membawakan, bukan hanya menghafal, tapi memahami makna-makna dari lagu-lagu dari Koes Plus. Itu kan banyak, Koes Plus, Tony Kuswoyo khususnya punya cita-cita tentang sesuatu yang hebat tentang negara ini. Tak hanya berbicara mengenai karya, kehidupan pribadi dari setiap personil Koes Plus pun punya cerita menarik tersendiri. Adalah Bonita Angelia, istri dari Yon Kuswoyo sekaligus manajer Koes Plus di masa periode tahun 90-an ini, juga memiliki banyak kenangan tersendiri bagi sosok Yon Kuswoyo dan Koes Plus. Lama berkecimpung dan bertugas sebagai manajer, tentu membuat Bonita paham betul bagaimana karakter dari sosok Yon Kuswoyo dan grup band Koes Plus itu sendiri. Kalau untuk legend, bukan pantas lagi, sangat-sangat lah. Karena perjuangannya ya, kalau dari Koes bersaudara, mereka kan bersaudara. Nggak mudahnya karena memang banyak kepala. Kepala itu kan beda-beda, nggak semuanya sama. Tapi yang namanya grup, band, itu semua di mana-mana pun pasti sama. Pasti di situ kan ada yang mungkin kakak tertua beliau yaitu Om Tony Kuswoyo yang menjadi panutan untuk mereka bermusik. Terus setelah nggak ada Om Tony, Om Yon masih tetap berlanjut dengan Om Muri, Om Yok. Mungkin ada dengan waktu itu dengan Mas Jelly Tobing, Mas Abadi Susman, ya kan, Mas Jack Kasbi, Mas Andoli, Mas Bambang Tondo. Dia tetap terus pokoknya Om Yon tuh memang semangatnya, aduh ya Allah ampun deh, nggak habis-habis gitu loh, sampai aku juga bingung gitu loh. Semangatnya apa ya, lebih dari 45 lah gitu loh. Ya seorang Yon Kuswoyo kalau untuk musisi sebenarnya is the best banget ya gitu loh.
Berbicara mengenai triknya sebagai seorang manajer untuk menaikkan pasaran Kus Plus, ternyata Bonita tak pernah mencoba untuk memodifikasi musik Kus Plus yang sudah ada. Hanya saja, ia bersama Yon Kuswoyo berupaya untuk memilih personil yang memang memiliki karakter suara dan penampilan yang mirip dengan Kus Plus. Hal ini demi menjaga nama dan karya-karya besar mulai dari Kus Bersaudara hingga Kus Plus itu sendiri. Kalau Kus Plus untuk modifikasi musik nggak mungkin. Karena kalau orang pengen tahu mendengarkan Kus Plus, tahu Kus Plus ya harus yang original. Originalnya itu kan karena ada Om Yon. Jadi nggak mungkin lah kalau musiknya diaransemen baru lagi dengan penampilan itu enggak. Yang jelas personil. Personil itu harus dilihat dari mungkin karena Om Yok nggak ikut lagi, ada yang memang harus mirip seperti Om Yok. Memang di situ yang namanya khusus tuh apa ya, memang dia benar-benar yang harus original banget gitu kan ya. Dan juga itu faktor keberuntungan untuk mereka juga lah yang bisa gabung sama Om Yon, itu semua sih gitu. Tapi yang jelas yang harus mirip lah, mirip seperti aslinya. Selama aku membawa Kus Plus setiap show pun, Om Yon dengan beberapa kali ganti personil pasti mereka nggak pernah tuh ada yang kecewa sih, nggak ada. Lebih bahagia lagi, lebih happy lagi, lebih acara lebihnya lagi mungkin kalau Om Yok gabung ya gitu, itu pasti lebih dahsyat lagi. Tapi kita pernah sih, Om Yok pernah sesekali tampil bareng sama Om Yon, bareng sama personil-personil yang sama Om Yon, pernah kok gitu loh. Sepeninggal Yon Kuswoyo 5 Januari 2018 lalu, tentu menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, tak terkecuali Bonita. Sebagai seorang istri sekaligus manajernya, tentu merasa kehilangan. Ada beberapa perubahan yang sungguh besar sepeninggalnya sang legend. Namun Bonita bertekad untuk tetap melanjutkan hidupnya bersama kedua buah hatinya. Sebenarnya sih aku jujur ya, dalam 1 tahun terakhir Om Yon itu pergi, sebenarnya kita masih belum apa ya, belum bisa, bukan kita nggak menerima ya, tapi maksudnya yang nggak enak lah, yang biasanya kita kalau mau show tuh pasti Pap besok ada show ya, terus kalau misalkan anak-anak Om Yon tuh yang biasanya nelpon, Mam anak-anak libur sekolah nggak, saya mau jalan, pasti kita selalu ada kontak-kontak, ada komunikasi. Itu selalu lah pokoknya. Dan Om Yon itu sangat menikmati kalau kita saat show di luar kota. Karena itu kan anugerah yang kita, kapan lagi sih kita suami istri yang bisa pergi sama-sama, kemana-mana sama-sama. Mau di hotel, mau di mobil, mau dimanapun lah. Dan Om Yon tuh menikmati sekali kebersamaan itu gitu loh. Aduh. berat lah kalau untuk saat ini, aku jujur berat ya. Mungkin karena baru 1 tahun ya gitu loh. Jadi sekarang ini melanjutkan hidup bersama anak-anak. Karena adiknya Om Yon kan pernah bilang begini, Bonita, catatan hidup kamu bersama Mas Yon tuh sudah berakhir sampai di sini. Kamu harus melanjutkan hidup kamu bersama anak-anak kamu. Kamu harus belajar membuka lembaran baru. Itu yang adiknya Om Yon selalu bilang sama aku. Kamu kuat Bonita, kamu bisa. Ya, walau saat ini yang tersisa dari personil Kus Plus hanyalah Yok dan Nomo Kuswoyo saja, namun keteladanan dan semangat dari grup band ini tetap terus diingat dan tak tergantikan. Banyaknya band yang bermunculan saat ini demi mereplika grup musik Kus Plus dianggap menjadi sebuah kesuksesan besar dari grup band ini. Seolah bak menyihir seluruh pendengarnya, Kus Plus dianggap tak akan pernah mati sepanjang masa. Kalau untuk kenangan, teladan, band pelestari Kus Plus kayaknya yang paling banyak ya di Indonesia. Sekarang ini kan banyak band-band pelestari yang memang menyanyikan lagu-lagu Kus Plus, yang memang mereka semirip-miripnya dengan Kus Plus, yang memang seneplok-neploknya kalau kata Om Yon, itu banyak sekali, itu seluruh Indonesia lah. Tapi mungkin kan beberapa band yang mungkin yang memang sudah
dia punya nama yang sudah cukup baik, cukup diterima di masyarakat. Seharusnya kan sih keluarga ya, anak, cucu atau apa yang akan meneruskan. Tapi itu mungkin proses lah lagi ya gitu loh. Kalau saat ini sih memang band pelestari yang masih meneruskan lagu-lagu Koes Plus. Tapi Koes Plus mau sampai kapanpun dia akan tetap abadi, dia akan tetap menjadi kenangan. Di Belanda pun pada saat aku bawa Koes Plus, bawa Om Jan Show di sana, aduh itu sambutannya mereka kangen Indonesia, pasti kangen Koes Plus. Kalau dianggap selesai, saya juga ikut tersinggung. Orangnya bisa nggak ada, tapi karya tidak mungkin nggak ada. Sama Beatles sudah nggak ada, sudah meninggal artinya beberapa. Tapi karyanya, Mbak tahu kan lagunya? Lagu Hijau tahu kan? Nggak mungkin nggak ada. Jadi kalau Koes Plus dibilang mati itu, wah saya tersinggung sekali itu. Ini karya ini pemberian loh, bener. Nggak semua orang bisa dan nggak semua orang berkesempatan untuk bisa main musik. Ya. Jadi kalau memang ada karya, jadi bukan karya Koes, saya bilang tadi, bukan lagu Koes Plus, ini lagu kita udah. Karena Koes Plus itu sudah aset nasional, lagunya Koes Plus itu juga lagu Indonesia, lagu anak-anak Indonesia. Gitu. Jadi ya saya kira istilah itu tolong diganti dah. Koes Bersaudara dan Koes Plus merupakan sumbangan besar yang tak ternilai harganya bagi tanah air. Koes Bersaudara dan Koes Plus adalah peletak pondasi musik pop tanah air, legenda yang tak tergantikan. Dua band ini telah menjadi ikon musik Indonesia yang sebagaimana teruji dari karya-karyanya yang tak pernah lekang oleh waktu. Koes Plus, Koes Bersaudara ini menjadi role model dari para musisi sekarang. Bisa menciptakan lagu sendiri dalam bahasa Indonesia dan mulai ada bahasa daerah juga. Kemudian dirilis di pasaran dan sangat digemari. Saya kira dia inspirator bagi para generasi muda musisi yang ngeband. Koes Plus, Koes Bersaudara nggak boleh mati. Lagu-lagu Koes Plus harus dilestarikan, harus. Bukan lautan, hanya